Sahabat usia Mas, saat ini saya ingin berbicara mengenai instruksi dari Gubernur Provinsi Jakarta. Apa instruksinya? Instruksinya ini tentang ASN yang ada di Pemprov harus melakukan perjalanan dari rumah ke kantor menggunakan transportasi umum. Nah, tapi ini hanya berlaku satu hari dalam satu minggu ya, khususnya pada hari Rabu saja. Nah, tujuannya tentu sangat baik, yaitu membiasakan diri untuk naik kendaraan umum, lalu juga bisa mengurangi tentang emisi, ya, juga ya melakukan penghematan begitu. Dan instruksi ini memang diikuti seluruh pegawai Pemprov yang jumlahnya ya sekitar 5.000-an orang saja. Tentu ini tidak berpengaruh untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta. Kenapa? Ya karena Jakarta ini kan setiap harinya juga didatangi oleh orang-orang dari luar kota. Ya, baik dari timur, dari barat, dari selatan. Itu tumplek masuk ke Jakarta. Nah, memang transport umum yang tersedia di Jakarta menurut saya sudah baik, luar biasa. Saya sering menggunakan transportasi yang ada di Jakarta. Ya, dari Ciawi ke Jakarta ada Transjakarta itu. KRL juga ada dari Bogor sampai Jakarta. Dan itu semua kendaraannya bersih. Nah, kereta apinya bersih, bus-busnya juga bersih. Nyaman sekali, biayanya termasuk sangat murah. Dan tentu saja ini peraturan ini baru berlangsung sekali loh ya. Baru di minggu terakhir, bulan terakhir April 2025. Nah, nanti pada bulan Mei lagi ada 4 hari Rabu tentu akan menjadikan uji bagi pegawai yang menjalani itu. Tapi tidak semua pegawai wajib mengikuti atau menggunakan transportasi umum. Hanya ada batasan-batasan bagi mereka yang mengalami sakit atau yang sedang ibu-ibu hamil itu mendapat prioritas tersendiri. Nah, dan ini supaya bisa berjalan dengan baik, bisa terdokumen oleh pimpinan, ya semua yang menggunakan transportasi umum, apakah itu naik bis, ya, Transjakarta atau naik LRT, MRT, ya, itu semua harus membuat laporan dengan cara swafoto, ya, selfie bahwa dia sedang ada di dalam kendaraan lalu dilaporkan. Nah, tentu ini sangat baik. Dan menurut pengalaman dari mereka yang menggunakan ini, ternyata ada yang baru 1 kali loh menggunakan transportasi umum. Ya. Biasanya kemana-mana ke kantor itu selalu menggunakan alat transportasi pribadi, apakah itu mobil, apakah itu motor. Dan yang muda-muda sebagian besar menggunakan motor. Nah, ternyata setelah mencoba naik transportasi umum, apakah itu Transjakarta ataukah LRT, itu dia merasakan nyaman, ya, merasakan enak, dan melakukan perjalanan menggunakan Transjakarta itu juga bisa lebih cepat. Ya. Yang biasanya bisa ditempuh dengan sepeda motor itu 30 menit, ini bisa hanya 20 menit saja. Nah, ini kesaksian-kesaksian. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman ini nantinya bisa menular kepada yang lain. Nah, sebab ASN di Jakarta
yang tidak ada di bawah naungan Pemprov Jakarta itu sebetulnya banyak sekali, karena ada di bawah kementerian, ada di bawah B apa badan usaha milik negara itu. Ya. Kalau di total mungkin lebih dari 2 juta 3 juta. Nah, kalau itu nanti juga bisa menyelaras ya dengan programnya Pemprov Jakarta, wah pasti Jakarta luar biasa. Betul-betul apa namanya? Uh, tidak terjadi hiruk pikuk, tidak terjadi kemacetan, dan tidak perlu ada aturan program kendaraan ganjil genap lewat. Nah, ini semua akan menjadi baik ya kalau nanti uji coba dari ASN Pemprov yang hanya 1 kali dalam 1 minggu atau dalam 5 hari kerja ya, yang baik itu. Nah, pasti nanti yang sudah mengalami akan berkata, karena dari rumahnya kadang-kadang dia harus jalan kaki sekitar 500 meter, ada yang 700 meter. Nah, ini kan juga membuat sehat. Begitu turun dari halte yang bekerja di balai kota juga tidak langsung di depan kantor persis, masih harus jalan kaki. Ya bisa sampai 500 meter juga. Tentu saja ini juga merupakan bagian dari menggerakkan badan dibanding kalau hanya naik kendaraan. Jadi kalau naik kendaraan kan keluar motor dari rumah sampai ke kantor, ya mungkin jalan kaki hanya ya 1 menit sampai ke ruang kerjanya. Turun pulang sampai rumah, parkir di halamannya yang nggak sampai 1 menit sudah bisa bersantai lihat di ruang keluarga. Nah tentu saja ini juga menjadikan ruang untuk pribadi-pribadi yang menjalani kegiatan transportasi umum ini yang didukung dengan jalan kaki menjadikan sehat juga. Jadi ada 2 apa yang dapat diperoleh oleh pribadi itu. Yang pertama lebih nyaman ya, karena tidak perlu berdesak-desakan dalam jalan yang ada kemacetan itu. Yang kedua juga mengalami perubahan dalam fisik, yaitu ada kesehatan. Itulah yang dikemukakan proyek dari Pak Pramono. Dan Pak Pramono dan Bang Dul sendiri juga sudah melakukan ikut naik kendaraan umum. Ya, dan malahan kalau Pak Pramono begitu ini di dalam itu melakukan selfie dengan beberapa penumpang yang ada di Transjakarta itu. Pak Pramono seperti itu. Bang Dul juga merasakan sudah biasa melakukan seperti itu. Nah, oke, kalau begitu mudah-mudahan proyek ini atau program ini bisa berlangsung terus-menerus dan tidak perlu ada aturan lagi sehingga banyak ASN yang mau sehingga dapat mengurangi emisi di Jakarta. Jadi Jakarta menjadi daerah yang nyaman, daerah yang bebas, atau kalau tidak bebas polusinya berkurang, tidak seperti yang sekarang. Oke ya, sampai di sini kita coba pada sesi yang lain. Bye bye.